kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Hari ini tanggal 20 Agustus 2025. Sapaan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Doa kita pada hari ini bersama Suster Maria Dominik PRR, dan renungan akan bersama saya, Suster Maria Carla PRR. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali doa dan permenungan kita dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi.
Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupahkan." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dicintai Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam permenungan kita hari ini. Semoga sabda Tuhan yang selalu menyapa menjiwai hati kita untuk terus bersaksi tentang Kristus dengan iman yang mantap. Saya mengajak kita semua untuk bersama melihat apa yang menjadi pesan Yesus untuk kita melalui sabdanya hari ini. Yesus dalam sabdanya begitu menarik mengisahkan perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Seorang pemilik kebun mengontrak pekerja pada pagi, siang, dan sore hari, bahkan 1 jam sebelum sore berakhir. Namun saat waktu upah tiba, ia membayar semua pekerja dengan upah yang sama tanpa membeda-bedakan. Tentu kita bisa melihat bagaimana reaksi para pekerja ketika mendapat upah yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dicintai Tuhan, perumpamaan ini mau mengungkapkan kepada kita bagaimana cara Allah dalam memberi anugerah dan rahmat-Nya. Allah tidak mengukur kasih dan berkat-Nya berdasarkan lamanya kita melayani atau besarnya usaha yang kita lakukan. Yang Ia inginkan adalah kita semua satu dan sama di dalam Dia, sekalipun kita terlambat untuk datang kepadanya. Dalam realitas hidup, kita sering membandingkan diri dengan orang lain, merasa bahwa usaha dan pengorbanan kita lebih besar dan seharusnya mendapat penghargaan yang lebih. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah bukanlah tentang perhitungan keuntungan atau kerugian, melainkan tentang belas kasih dan keadilan yang harus menjadi ukuran dalam hidup kita. Perumpamaan ini juga menantang kita untuk melepas sikap iri hati dan kesombongan dalam diri. Sikap sombong dan membandingkan diri dengan orang lain
akan menghalangi kita untuk menikmati anugerah Allah yang melimpah yang telah Ia berikan untuk kita. Kerajaan Allah mengajak kita untuk berbahagia atas rahmat yang diterima oleh sesama dan turut bergembira dalam kasih Allah yang tak terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dicintai Tuhan, coba kita pahami secara baik bagaimana rahmat Allah bekerja dalam diri majikan yang diceritakan dalam bacaan suci hari ini. Ia membayar upah yang sama kepada para pekerja, yang pastinya para pekerja akan banyak mengeluh dan protes dengan situasi yang ada. Namun, sang majikan berpikir bahwa ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal kemurahan hati. Tuhan akan selalu bermurah hati kepada orang yang rajin dan selalu setia bekerja. Setiap orang akan diberikan rezeki seturut kehendaknya. Iri hati terhadap penghasilan orang lain hanya akan semakin memperburuk kehidupan batin seseorang. Hendaknya kita bersyukur atas penghasilan yang diterima, karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk makanan dan minuman. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang lemah, tidak dapat mengatur keberuntungan dalam hidup. Ini adalah hak Tuhan. Seperti apa dan bagaimana hidup kita, semuanya telah ada dalam rencana Tuhan dengan sangat teratur. Dia tetap menunggu kita setiap waktu, sekalipun kita terlambat untuk datang bertobat dan melayani Dia. Mari kita ingat bersama janji Yesus. Dia mengatakan, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Janji Yesus ini, bukankah ini adalah jaminan keselamatan untuk kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dicintai Tuhan, di akhir permenungan ini, saya mengajak kita untuk merefleksikan satu pertanyaan kecil dan sederhana untuk kita hidupi dalam seluruh hari ini. Sudahkah saya bersikap adil dan murah hati terhadap Tuhan dan sesama? Semoga renungan dan refleksi kita hari ini menumbuhkan sikap syukur dan kerelaan hati dalam pelayanan kita. Allah adalah Tuhan kebun yang baik, yang memberi lebih dari yang pantas dari yang kita terima. Kiranya kita juga dimampukan untuk menjadi manusia syukur dalam setiap proses hidup kita. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin,
bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini, dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatan